Well, before we start recording, I just want to say hello to everyone. Good to be with you all. Good to see you. Baik, selamat pagi bagi kita semua, selamat sahabat. Senang bersama dengan kita semua pada pagi hari ini. And it's shame we can't be with you in person. I would have loved to be with you in person. Sayang sekali saya tidak dapat hadir secara fisik bersama kita semua. Satu kerinduan saya untuk kita boleh hadir bersama-sama. But I want you to know that you are in our thoughts, in our minds, and in our prayers. God bless you all. Tapi perlu kita ketahui bahwa masing-masing kita selalu kami ingat dan kami doakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Okay. So I'll hit record now. We'll share the screen and we'll start. We'll have a prayer. Oke. Okay, let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for Jesus. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk Yesus. We thank you for your love, for your mercy, and for the forgiveness we have in Jesus. Kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu, oleh karena rahmat-Mu dan pengampunan-Mu dalam Yesus. Father, as we come together to study your word, we ask that your spirit will guide and lead us. Bapa di surga, sebagaimana kami berkumpul untuk mempelajari firman-Mu, kiranya Roh-Mu memimpin kami. May you bless each and every soul that is present here. Kiranya Engkau memberkati setiap jiwa yang hadir pada kesempatan ini. And may you, through your spirit, convict and convince the hearers, Lord, of your message. Dan kiranya, ya Tuhan, melalui kehadiran Roh-Mu, yakinkan dan tobatkan kami. So we can all walk in the spirit. Sehingga kami dapat berjalan dalam roh. And live the life that you have for us. Dan menghidupkan kehidupan yang Kau telah sediakan bagi kami. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Adalah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amen. All right, as you can see on the screen, our topic is walking in the spirit. Baik, sebagaimana yang tampil di layar, judul kita adalah berjalan di dalam roh. Allow me to start by sharing the verses from Paul where I got this title from. Izinkan saya membagikan ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang mana adalah asal muasal daripada judul kita pada pagi hari ini. Okay, so Paul says from Romans 1, chapter 8, verse 1 to 4, if you'd like to read it, Wilmore. Paulus menuliskan dalam Roma 8, ayat 1 sampai 4, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ditandai dalam tanda kurung, itu tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi terdapat dalam bahasa Inggris. Saya akan tetap baca. Mereka hidup tidak menurut kedagingan, tetapi menurut roh. Ayat 2, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yeah, so according to Paul, there is no condemnation to them who walk in the Spirit. Jadi, menurut Paulus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam roh. And he says that the righteousness of the law will be fulfilled in those who walk in the Spirit. Dia berkata bahwa kebenaran hukum akan digenapi dalam diri mereka yang berjalan menurut roh. So walking in the Spirit refers to people who regulate their life, their conduct, according to the dictates of the Spirit. Jadi, berjalan dalam roh mengacu kepada orang-orang yang mengatur tingkah lakunya sesuai dengan perintah dan bimbingan roh. Or according to the indwelling spirit, as he says a few verses later. Atau dalam roh Kristus yang berdiam di dalam, seperti yang Paulus nyatakan dalam beberapa ayat selanjutnya.
So Paul says in verses 8 to 11, Itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat 8 sampai 11, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. okay, so he says, you are not in the flesh, you are in the spirit. Jadi dikatakan oleh Paulus bahwa kita bukan dalam daging, tapi di dalam roh. Meaning you are not governed by the flesh, you are governed by the spirit. Artinya kita dikendalikan bukan oleh daging, tapi oleh roh. Okay, moving on to Galatians, notice what he says. Kita lihat dalam buku Galatia, pasal 5, Paulus menyatakan, ayat 16, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Continue 25. Yes, please. Ayat 25 berkata, jika kita hidup oleh roh, marilah kita berjalan dalam roh. So Paul is saying, if you walk in the spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh. Jika kita, dikatakan oleh Paulus, hidup berjalan dalam roh, maka kita tidak lagi diatur oleh keinginan daging. Now, I do not want to fulfill the lusts of the flesh in my life. Saya tidak ingin keinginan daging atau nafsu daging menguasai hidup saya. The works of the flesh are lust and lying and killing and evil. Sebab keinginan daging adalah hawa nafsu, dusta, pembunuhan, kejahatan. And I do not want this in my life, and I'm sure you don't either. Saya tidak mau hal-hal ini dalam hidup saya, dan saya yakin saudara sekalian juga tidak mau akan hal-hal itu. So Paul is saying that there is a way not to fulfill the lust of the flesh. Jadi Paulus menyatakan bahwa ada cara untuk tidak melayani akan keinginan daging tersebut. And Paul is saying that way is to walk in the spirit. Dan Paulus katakan bahwa untuk kita berjalan dalam roh. And then he says, now, if you are living in the spirit. Ya, Paulus katakan jika kita hidup dalam roh, meaning if you claim to have the spirit of Christ, if you claim to be a spiritual person. Artinya, jika kita menyatakan kita memiliki roh Kristus dan kita adalah orang yang rohania, then you should walk in the spirit. Maka kita harus berjalan di dalam roh. So it seems from Paul's writing that walking in the spirit is one of the commandment or instruction that is given to us. Jadi, berdasarkan apa yang Paulus nyatakan bahwa berjalan dalam roh ini merupakan suatu perintah yang dinyatakan kepada kita. So what is walking in the spirit? What does it look like? Pertanyaannya adalah, apa itu berjalan dalam roh? Bagaimana tampaknya berjalan dalam roh? How can you and me walk in the spirit? Bagaimana Anda dan saya dapat berjalan dalam roh? To better understand that, I want us to go to the beginning, to the fall of man, and I want to point something in there. Untuk memahami, kita perlu kembali ke penciptaan. Sebab saya ingin kita melihat sesuatu yang hilang dalam prosesnya saat itu. You see, God created man in his own image. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Man was not only intended to be the child of God or the subject of God. He was also intended to be the friend of God. Manusia diciptakan tidak hanya untuk menjadi anak Allah, tidak hanya menjadi subjek Allah, tetapi juga menjadi teman atau sahabat Allah.
The Bible says that God walked with man, meaning God dialogued, he spoke or had a conversation with man. Alkitab berkata bahwa Allah berjalan dengan manusia. Artinya Allah berdialog, Allah berbicara, atau Allah bercakap-cakap dengan manusia. Now this speaks a lot to us. It tells us that Adam was given a mind that is powerful, that is able to understand things of God. Ini sesuatu yang menyatakan banyak hal kepada kita. Sebab hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Adam diberkahi dengan pikiran yang mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan Allah. His mental capacity was so strong that when God created Adam, he gave him the job of naming the animals. Ini suatu kapasitas mental yang begitu kuat sehingga dalam penciptaan Allah memberikan Adam suatu tugas untuk menamai semua binatang sebagaimana kita bisa baca dalam Kejadian 2. So man was to be the under ruler or the governor of planet Earth. He was to rule under God. Jadi manusia menjadi penguasa akan dunia ini, menguasai dunia ini di bawah kendali oleh Allah. Notice what we read in Hebrews chapter 2 verse 6 to 8. Perhatikan apa yang disampaikan oleh buku Ibrani pasal 2 ayat 6 sampai 8 yang berkata, tetapi di satu nas seseorang telah memberi kesaksian, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau peduli kepadanya? Engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada para malaikat, tetapi engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, bahkan telah menempatkannya di atas semua buatan tanganmu. Engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Jika dikatakan segala sesuatu, berarti dia tidak membiarkan satu hal pun tidak takluk kepadanya. Namun, saat ini kita belum melihat segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. So God put everything under the control, the authority, the dominion of Adam. Jadi, Allah telah meletakkan segalanya di bawah kekuasaan daripada Adam. But as verse 8 says, when the author is looking around him, he's not seeing things subject to man. Tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat 8, sang penulis tidak melihat ada manusia lagi yang memegang kekuasaan ini. Tidak ada lagi yang memiliki otoritas yang pernah diberikan kepada manusia. Because man handed this authority to Satan when he fell. Sebab manusia telah menyerahkan otoritas dan kekuasaan ini kepada setan saat manusia jatuh. Because of this conscious decision that Adam made in deciding to forsake the will of God, oleh karena keputusan sadar yang dibuat Adam dalam memutuskan dan meninggalkan kehendak Allah, or to separate himself from the will of God and the word of God, man brought death upon himself. Atau memisahkan dirinya dari Allah dengan memilih untuk tidak mempercayai firman Allah, manusia menyebabkan kematian atas dirinya sendiri. That's why the Bible says in Romans 5:12. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang dan maut masuk oleh dosa itu, demikianlah maut menyebar kepada semua manusia karena semua orang telah berbuat dosa. So death, spiritual death came into the human race. Jadi kematian, yaitu kematian rohani, menimpa umat manusia. Physical death is only an outward manifestation of an inward spiritual reality. Kematian fisik atau jasmani hanyalah manifestasi lahiriah dari realitas rohaniah. However, the dominion that Adam lost, Christ regained again and he won. Dan kekuasaan yang hilang dari Adam telah diperoleh kembali oleh Kristus dan Kristus menang. But in the process of that change, man lost something. Namun dalam proses penggantian itu atau proses pergantian otoritas itu,
manusia kehilangan sesuatu. You see, yes, man became a fallen creature subject to sin, death, and separated from God. Benar, manusia adalah makhluk yang jatuh, yang tunduk pada dosa, pada kematian, dan terpisah dari Allah. We all know that, but an unrecognized change that took place is on the level of a spirit or on a level of faith. Kita semua tahu akan hal itu, tetapi perubahan yang tidak kita sadari adalah terjadi pada level roh dan level iman. You see, in Eden, in his purity, man operated and walked in the spirit and operated on a spiritual level. Sebagaimana kita tahu di Eden, dalam kesuciannya, manusia berjalan dalam roh dan beroperasi pada tingkat rohania. He operated on a faith level. Adam spoke the words of God, as can be seen in naming the animals. Manusia beroperasi pada tingkat iman. Contohnya Adam mengucapkan kata-kata Allah seperti yang terlihat dalam menamai binatang-binatang. His words and thoughts were in harmony with God's words and thoughts. Hence, he walked and talked with God. Kata-kata dan pikiran Adam selaras dengan kata-kata dan pikiran Allah. Dia harmonis dengan Allah. His strength and ability on the physical and spiritual level were drawn directly from God. Kekuatan dan kemampuan Adam pada tingkat fisik dan rohania diambil langsung dari Allah. But because of the fall, man's ability was separated from God's ability. Namun oleh karena kejatuhannya, kemampuan manusia terpisah dari kemampuan Allah. We see that illustrated in Hebrews, but before we get there, there's one point that we need to understand. Kita akan lihat dalam buku Ibrani akan hal tersebut, tapi ada satu poin yang perlu kita pengerti. Man's fall caused him to fall from the realm of God's ability into the realms of man's ability. Jadi Paulus menjelaskan nanti bahwa manusia itu jatuh dari alam kemampuan Allah ke dalam alam kemampuan manusia. That's why we read in Hebrews chapter 8 that the author says we don't see man in authority of everything now. Jadi sebagaimana Paulus nyatakan dalam Ibrani 2 ayat 8 bahwa engkau telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Jika dikatakan segala sesuatu berarti dia tidak membiarkan satu hal pun tidak takluk kepadanya. Namun saat ini kita belum melihat segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Everything was subject to man. He could command all creation around him and it will obey him. Sebelum kejatuhan, semua tunduk pada manusia. Dia bisa memerintahkan semua makhluk sekitarnya untuk mematuhinya. Yet because of the fall, man became subject to that which was once subject to him. Namun oleh karena kejatuhan, manusia menjadi tunduk pada apa yang pernah tunduk kepadanya. We see man subject to sickness and death, to natural catastrophes and even to animals. Kita lihat bahwa manusia itu tunduk kepada penyakit, kepada kematian, bahkan tunduk kepada bencana alam dan hewan. So instead of nature being subject to its master, now we see the master subject to nature, or Adam subject to nature. Jadi gantinya alam tunduk kepada tuannya, yaitu kita manusia. Sekarang kita melihat manusia yang adalah tuan tunduk kepada alam. Now, what I'm going to tell you now is very important. It's extremely important for us to understand it. Apa yang akan saya sampaikan berikut ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami. In the realm of human ability, man is dependent on his own resources, his own wisdom, knowledge, and power. Dalam alam kemampuan manusia, manusia bergantung pada sumber dayanya sendiri, kebijaksanaannya, pengetahuannya, dan kekuatannya sendiri. This is crucial to understand. Ini penting untuk dipahami.
We, as human beings, have 5 senses that connect the world with our mind, the outside with the inside. Kita sebagai manusia mempunyai 5 panca indera yang menghubungkan dunia dengan pikiran kita, yang di luar dengan yang di dalam. Hearing, seeing, feeling, tasting, and smelling. Kita mendengar, melihat, merasa, mengecap, mencium. Ya. Our mind collects information or material from whatever comes through these senses. Pikiran kita mengumpulkan informasi atau materi dari apa yang datang melalui panca indera ini. And based on the material received, we reason things, make decisions, and order our life accordingly. Dan berdasarkan informasi dan materi yang kita terima, kita menalar, kemudian membuat keputusan, mengatur hidup kita sesuai dengan hal-hal itu. In other words, since the fall, we order our lives based on the abilities within the human realm, which is dependent on our senses. Dengan kata lain, sejak kejatuhan, kita mengatur hidup kita berdasarkan kemampuan dalam alam kemampuan kita manusia yang bergantung pada panca indera kita. Meaning, faith has died, the supernatural is lost, and reason is born. Artinya, iman telah mati, supernatural hilang, dan akal lahir. Reason, the new governing element in the life of man, is against or is antagonistic to faith and to the supernatural. Perlu diingat bahwa akal adalah elemen pengaturan baru dalam kehidupan manusia, bertentangan atau berlawanan dengan iman dan supernatural. That's why the Bible says Itu sebabnya Alkitab berkata that the natural man, who is the natural man? bahwa manusia jasmani, siapakah manusia jasmani itu? The natural man is anyone who is not born of the Spirit. Manusia jasmani adalah mereka yang tidak lahir dari roh. And the Bible says, Dan Alkitab menyatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14, namun manusia jasmani tidak menerima apa yang berasal dari roh Elohim, karena hal itu adalah kebodohan baginya dan tidak dapat dimengerti olehnya, sebab hal itu hanya dapat dipahami secara rohani. why does this natural man not receive the things of the Spirit? Kenapa manusia jasmani tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah atau Elohim? Because he has a carnal mind. And if you can read verse 7, please, of Romans 8. Sebab dia memiliki akan pikiran kedagingan, sebagaimana Roma 8 ayat 7 katakan. Pikiran kedagingan adalah perseteruan terhadap Elohim, sebab ia tidak tunduk kepada hukum Elohim, bahkan hal itu tidak mungkin baginya. If you're wondering why the natural mind is enmity against God, the answer becomes clear when you keep in mind the two realms. Jika Anda bertanya-tanya mengenai pikiran daging adalah permusuhan kepada Allah, jawabannya jelas ketika kita mengingat akan kedua alam ini. The realm of God's ability and the realm of man's ability. Alam kemampuan Allah dan alam kemampuan manusia. The natural mind exists and operates based only on the realm of human ability. Pikiran daging ada dan bekerja hanya berdasarkan kemampuan manusia, apa yang kita lihat dan dengar dengan indera kita. What we hear and see with our human senses. Apa yang kita lihat dan dengar berdasarkan panca indera kita. And based on human wisdom and human reasoning, God does not exist. Dan berdasarkan hikmat dan akal manusia, Allah tidak ada. The word of God does not make sense. The word of God is not logical. Firman Allah tidak masuk akal. Firman Allah tidak logis. How could a natural man with a natural mind accept what the Bible says? Bagaimana mungkin manusia duniawi dengan pikiran dagingnya dapat menerima apa yang Alkitab nyatakan? That one day a city is going to come down from heaven to planet Earth. Bahwa suatu waktu nanti, suatu kota akan turun dari sorga ke dunia ini. That God spoke and things appeared. Bahwa Allah berbicara
dan banyak hal yang muncul. That Jesus rose from the dead. Bahwa Yesus bangkit dari kematian. That the sick could be healed and the demon-possessed could be freed. Bahwa orang sakit dapat disembuhkan dan orang yang kerasukan roh jahat dapat dibebaskan. The natural mind that operates on the human realm cannot understand that, cannot believe that. Manusia jasmani yang bergerak atau beroperasi dalam pikiran dagingnya, dalam alam kemampuan manusianya, tidak dapat memahami atau mengerti akan hal itu. However, the mind that exists and operates based on the realm of God's ability is not bound by the information gained through human senses. Tetapi mereka yang menerima atau memiliki alam pikiran Allah, alam kemampuan Allah, tidak terbatas dengan hal-hal tadi. It sees things in a different light and a different sphere altogether. Alam kemampuan Allah itu memampukan kita untuk melihat hal-hal dalam cahaya yang berbeda dan dalam lingkungan yang berbeda sama sekali. Now, moving on, this difference is highlighted or contrasted as we read Hebrews again. Hal ini akan dinyatakan sebagaimana kita lihat dalam buku Ibrani. This is seen in the contrast in Hebrews chapter 2, verse 8 and 9. Kita bisa lihat hal ini dinyatakan dalam buku Ibrani pasal 2 ayat 8 dan 9. If you'd like to read them, please. Oke. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. So man operates in the realm of human ability, which after the fall is no ability at all. Jadi manusia itu beroperasi dalam alam kemampuan manusia yang mana setelah jatuh tidak ada kemampuan sama sekali. Hence man is subject to what was once subject to him. Jadi manusia oleh karena itu tunduk pada apa yang dulunya tunduk pada dia. In contrast to that, the author says, but we see Jesus crowned with glory and honor. Nah, berbeda dengan hal itu, sang penulis yaitu Paulus berkata, tetapi dia yaitu Yesus dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jesus came operating in the realm of faith, in the realm of the Spirit, in the realm of God's ability. Yesus datang beroperasi dalam alam iman, di alam roh, di alam kemampuan Allah. That is why he was not governed by human senses, by the information coming through human senses. Itu sebabnya Yesus tidak diatur oleh informasi yang datang melalui panca indera manusia. Even though his eyes told him that the girl is dead, meskipun mata manusianya mengatakan bahwa anak gadis itu sudah mati, his eyes of faith, which operated in the realm of God's ability, told him she shall live, and he commanded her to rise. Tetapi mata imannya yang beroperasi di alam kemampuan Allah mengatakan kepadanya bahwa anak gadis itu akan hidup, dan dia memerintahkannya untuk bangkit. You see then, the natural man is governed by his senses. Kita bisa lihat bahwa manusia jasmani atau manusia duniawi diatur, dikendalikan oleh panca inderanya. And regardless how high man's aim may be, he cannot rise above the level of his senses. Dan terlepas dari seberapa tinggi tujuan manusia, dia tidak bisa melampaui tingkat panca inderanya. Reason, which is regarded as the God of this modern age, is the antithesis of the spiritual walk. Akal yang dianggap sebagai ilah zaman modern ini adalah lawan dari perjalanan rohaniah.
Because reason is based or is founded upon man's senses, the information that comes through man's senses. Oleh karena akal itu didasarkan atau didirikan pada panca indera manusia. Because of reason, the walk in the spirit is lost. Oleh karena akal berjalan di dalam roh hilang. And hence the downward path of humanity began or commenced by Adam's fall and has been accelerating ever more since then because of reason. Dan oleh karenanya, jalan menurun kejatuhan umat manusia ini dimulai dengan kejatuhan Adam dan semakin dipercepat oleh akal yang adalah ilah zaman ini. Hence the condition of the natural world and the natural man is described as thus by Paul. Karenanya, gambaran tentang kealamiah manusia dan alamiah melalui roh digambarkan oleh Paulus dalam ayat berikut ini, yaitu Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Their understanding is darkened. Pengertian mereka digelapkan. And they are alienated from the life of God because or through the ignorance that is in them. Mereka dijauhkan atau dipisahkan dari Allah oleh karena ketidakpedulian mereka yang dalam diri mereka. You see, because people do not know, they are ignorant about what God has done for them and can do through them and in them, they are separated from Him. Jadi oleh karena manusia tidak menyadari ketidakpeduliannya, sehingga Allah tidak dapat bekerja melalui mereka. Now, before we go any further, I want us to establish the authority of the Word of God, of the Bible. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyatakan otoritas akan firman Allah. As Christians, we build our life on the Word of God. We build our faith on what the Word says. Sebagai umat Kristen, kita membangun hidup kita di atas firman Allah dan kita membangun iman kita di atas firman Allah. The Word, the Bible, is the written revelation of God's will and thoughts and heart towards me. Firman Allah, yaitu Alkitab, adalah wahyu tertulis dari kehendak, pikiran, dan hati Allah terhadap manusia. Yes, God speaks to us today through His Spirit and through His Son. I understand that. Benar bahwa Allah berbicara kepada kita saat ini melalui kehadiran rohnya, melalui anaknya. Saya paham akan hal itu. But I also want us to understand that the book which now we call the Bible contains the Word of God, the thoughts of God, and the will of God. Tapi saya ingin kita semua mengerti bahwa buku tersebut yang kita sebut Alkitab berisi firman Allah, pikiran Allah, dan kehendak Allah untuk hidup kita. What it says is the truth and the reality of life. Apa yang dikatakannya adalah kebenaran dan realitas kehidupan. Faith is believing what the Word of God says. Iman adalah mempercayai apa yang dikatakan firman tersebut, accepting it as a reality in our lives, mempercayainya sebagai realitas dalam hidup kita, and trusting it even though we don't see the evidence. Dan mempercayainya meskipun kita tidak melihat buktinya. Now, there was a time in the history of humanity when Satan managed to hide the Word of God. Ada suatu masa dalam sejarah di mana setan berhasil menutup firman Allah. Through the Catholic Church, God hid the Word of God in monasteries and in a language that is not understood by the people. Melalui gereja Katolik, firman Allah disembunyikan atau dikunci di biara-biara dan dalam bahasa yang tidak dikenal oleh orang awam. We call it the Dark Ages because the Word of God, the light on our path, was taken away.
Kita sebut masa itu sebagai zaman kegelapan. Gelap karena firman Allah yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita telah disingkirkan. And when the word of God lost its place, redemption and the gospel lost its place. Dan ketika firman Allah kehilangan tempatnya, penebusan dan Injil kehilangan juga akan tempatnya. Hence darkness filled the world and the walk in the spirit vanished. Maka kegelapan memenuhi firman itu dan berjalan dalam roh lenyap. But when the word of God was translated into the common tongue and found its place in people's homes, reformation came. Tetapi ketika firman Allah diterjemahkan ke dalam bahasa umum dan menemukan tempatnya di rumah-rumah orang, reformasi datang. Light came and truth came into the lives of people. Cahaya datang dan kebenaran datang ke dalam hidup manusia. This alone is a great evidence of how powerful the word of God is. Ini adalah suatu bukti bahwa begitu besar kuasa yang ditemukan dalam mengetahui dan percaya akan firman Allah. Now the scary thing is that when Satan could no longer hide the word of God in monasteries and languages, namun suatu hal yang menakutkan sekarang adalah ketika setan tidak dapat menghentikan penyebaran firman Allah, he locked it in creeds and church traditions. Dia tidak dapat menghentikan penyebaran firman Allah melalui menguncinya dalam biara dan bahasa. Dia sekarang kunci dalam kredo atau dasar iman dan tradisi gereja. As God raised reformers through the history, their followers established creeds and refused to move from them. Dan oleh karena itu Allah membangkitkan para reformator sepanjang sejarah. Namun pengikut mereka membuat kredo atau dasar iman dan menolak untuk pindah dari dasar iman tersebut. When people lock themselves in creeds, they lock out the Spirit of God. Ketika manusia mengunci dirinya dalam kredo atau dasar iman, mereka mengunci dari roh Allah. They lock out any further light that God wants to send them. Mereka mengunci diri dari cahaya yang lebih lanjut yang Allah ingin ungkapkan kepada mereka. For example, Martin Luther is a mighty reformer that was used by God. Sebagai contoh adalah Martin Luther yang adalah alat yang begitu berkuasa digunakan oleh Allah. And God shed light onto the human race through him. Dan Allah menyatakan terang kepada umat manusia melalui dia. But his followers locked up the teachings of Martin Luther and put them as a creed. Tapi pengikutnya mengunci akan ajaran dari Martin Luther menjadi suatu kredo atau dasar iman. And locked themselves within this creed. Dan mengunci diri mereka di dalam dasar iman itu. Now, when you do that, how could God reveal any more light to you if you refuse to advance or go out of this creed? Dan jika kita mengunci dalam dasar iman itu, bagaimana Allah dapat menyatakan terangnya lebih lagi, yang lebih besar, bila mana kita di dalamnya tidak mau keluar. And this happened with every reformer, with every person that God used to send light. Their followers made creeds and locked themselves there. Dan ini terjadi kepada semua reformator. Para pengikutnya akan membentuk kredo atau dasar iman, dan para pengikutnya ini akan mengunci diri mereka di dalam dasar iman itu dan tidak menerima terang selanjutnya. This is another avenue used by Satan to undermine the word of God. Ini adalah cara setan yang digunakan untuk merendahkan akan firman Allah. It is another avenue used by him to make people lock the Spirit of God out. Dan ini adalah cara setan untuk membuat manusia terkunci di dalam dan tidak dapat keluar. The only creed that we are to have is the Bible and nothing else. Satu-satunya kredo atau dasar iman kita adalah Alkitab dan tidak ada yang lain. Now, moving forward and coming closer to home, bergerak
selanjutnya dan semakin dekat kepada kita, another danger that undermines the power of God's word is mental assent. bahaya lain yang merusak kekuatan firman Allah adalah peningkatan atau pendakian mental. Many people confuse faith with mental assent. Banyak orang yang bingung antara iman dan peningkatan mental. Mental assent, or rather, faith is believing the word of God and acting upon the word of God. Iman adalah mempercayai firman Allah dan bertindak atas firman Allah. Mental assent, however, is mentally and theologically agreeing with the word of God, Pendakian atau peningkatan mental adalah secara mental, secara teologi setuju dengan firman Allah, but not accepting it as a reality, as real enough to structure my life upon. tetapi tidak menerimanya sebagai suatu kenyataan. Cukup nyata untuk membangun hidup kita berdasarkan hal itu. Remember what we established in the beginning, how the fall caused man to move from basing his life on God's ability to man's ability. Ingat kembali kepada pelajaran kita di awal, bagaimana kejatuhan itu menyebabkan manusia berpindah dari mendasarkan hidupnya pada kemampuan Allah menjadi kepada kemampuan manusia. From by faith walking in the spirit to walking in the flesh based on our human senses. Dari oleh iman berjalan dalam roh menjadi berjalan dalam daging berdasarkan panca indera kita manusia. Now the Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. Nah, Alkitab berkata bahwa iman dibangun di atas firman Allah. Iman timbul dari mendengarkan firman Allah. So unless you are willing to believe the word of God and base your life on the word of God, jadi, kecuali jika kita mau mempercayai firman Allah dan mendasarkan hidup kita pada realitas firman itu, you will never ever be able to walk in the spirit. Kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam roh. Because you are building your reality on human fleshly senses and not on the word of God. Karena kita membangun realitas dan pengalaman hidup kita di atas panca indera kita, panca indera kedangingan manusia, dan bukan pada firman rohani Allah. My senses tell me the fleshly reality. Indera saya, panca indera saya memberitahukan kepada saya realitas kedagingan saya. The word of God tells me the spiritual reality. Sementara firman Allah memberitahu saya realitas rohania. And now each one of us have a choice to make. Dan masing-masing kita punya pilihan untuk kita buat. We have to decide which reality to live by and which reality to believe. Kita harus putuskan realitas mana yang kita jalani, mana yang harus kita percayai. So the word of God is the foundation of understanding and defining this spiritual reality. Jadi, firman Allah adalah dasar untuk memahami dan mendefinisikan akan realitas rohani ini. I must accept what the word of God says, and I must base my life and identity on what the word of God says. Saya harus menerima apa yang firman Allah nyatakan. Saya harus mendasarkan hidup saya pada identitas apa yang dinyatakan oleh firman Allah. In other words, I am what the word of God says I am, and I can do what the word of God says I can do. Dengan kata lain, saya adalah apa yang firman Allah katakan tentang diri saya, dan saya bisa melakukan apa yang firman Allah katakan saya bisa lakukan. That is why Jesus said that the message that needs to be preached in the last days is the gospel. Itu sebabnya Yesus katakan kepada kita bahwa pekabaran yang kita kabarkan di zaman akhir ini adalah pekabaran Injil. Why? Mengapa? Because the gospel is the good news of your spiritual reality.
Karena Injil adalah kabar baik dari realitas rohaniah kita. It is the good news of salvation, redemption, and new creation that is found in Christ. Itu adalah kabar baik tentang keselamatan, penebusan, dan ciptaan baru yang terdapat di dalam Yesus Kristus. And this gospel must be preached in the whole world. Dan Injil ini harus dikabarkan ke seluruh dunia For the world to know and to make a decision which reality they want to accept, believe, and live by. supaya dunia tahu dan membuat keputusan realitas yang mana yang mereka mau terima, percaya, dan hidupkan. Now, as you hear the word of God, your faith grows and you begin to walk in the Spirit. Dan sebagaimana kita mendengarkan firman Allah, iman kita bertumbuh dan kita mulai berjalan dalam roh. Allow me to illustrate what the difference is between faith and mental assent. Izinkan saya untuk mengilustrasikan apa perbedaan antara iman dan peningkatan mental. The gospel says that if you believe in Jesus, if you accept Jesus as your Savior and receive Him in your heart, Injil mengatakan bahwa jika kita percaya kepada Yesus, jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, dan menerima Dia dalam hati kita, you are a new creature. maka kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Can you read verse 17, 2 Corinthians 5:17, please? Oke. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. I hope we're understanding what Paul is saying. Saya berharap masing-masing kita memahami apa yang Paulus nyatakan. He says, if you are in Christ, Dia katakan, jika kita di dalam Kristus, this is the only condition found in this verse. ini adalah satu-satunya kondisi yang didapati dalam ayat ini. If you are in Christ, you are a new creature. Jika kita di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan baru. All things are passed away. Everything is made new. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. So how you feel and what you think is insignificant. Jadi apa yang kita pikir dan rasa tidak ada artinya lagi. What matters is, are you in Christ or are you not? Yang menjadi perhatian utama kita adalah apakah kita di dalam Kristus atau tidak. If you are in Christ, if you have received Christ, if you have accepted Christ, then the Word of God says you are a new creature. Jika kita di dalam Kristus, firman Allah katakan kita adalah ciptaan yang baru. Okay, then the Word of God says that you are made the righteousness of God in Christ. Kemudian firman Allah juga berkata, kita dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. And he says that you are joint heir with Christ. Kita juga dinyatakan sebagai pewaris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. You are made a joint heir with Christ. Kita menjadi ahli waris bersama dengan Kristus. The question is, are you a child of God or are you not? Pertanyaannya adalah, adakah kita anak-anak Allah atau tidak? The question is not, do I feel like an heir of God? That's not the question. The question is, are you a child of God or are you not? Pertanyaannya adalah bukan, apakah kamu merasa menjadi anak Allah? Bukan. Pertanyaan adalah, apakah kamu anak Allah atau bukan? If you're not a child of God, then you are lost. You need Jesus. You need salvation. Jika kita bukan anak Allah, kita hilang. Kita perlu Yesus, kita perlu keselamatan. The Bible says in John chapter 1 verse 12, I believe, as many as received him, to
To them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. So if you believe on Jesus, you have received Jesus and you have become a son of God. Jika kita percaya pada Yesus, kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. So again, the question is this: have you believed on Jesus? Have you become a child of God, or have you not? Jadi pertanyaannya adalah, adakah kita percaya dalam Yesus? Apakah kita anak-anak Allah? If you're a child of God, then the Bible says you are an heir of God and a joint heir with Christ. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris Allah, ahli waris bersama-sama dengan Kristus. That is your spiritual reality. Itu adalah realitas rohaniah kita. Notice what else Jesus says in John 5:24, if you can read it, please. Perhatikan apa yang Alkitab katakan dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. If you hear his word and if you believe on him that sent him, you already passed from death to life. Jika kita mendengar akan firman-Nya atau perkataannya dan percaya kepada Dia, maka kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. You already have everlasting life. Kita sudah punya hidup yang kekal itu. And you will not come into condemnation. Dan kita tidak mengalami penghukuman. It's not important how you feel. It's insignificant. Apa yang kita rasa tidak ada artinya. Your feeling is coming through your human senses. Perasaan kita itu datang melalui panca indera kita. But to walk in the Spirit, you have to stop trusting your human senses and start trusting the Word of God. Untuk berjalan dalam roh, kita harus stop, berhenti untuk berjalan melalui panca indera kita dan belajar untuk berjalan dalam firman Allah. In John 16:23 and 24, Jesus says, dalam Yohanes 16 ayat 23 dan 24, Yesus berkata, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadanya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. So God hears you and longs to answer your prayers. Jadi Allah Bapa mendengarkan dan rindu untuk menjawab akan doa-doa kita. So faith says, I am a new creature. Jadi iman menyatakan bahwa kita adalah ciptaan baru. I am the righteousness of God in Christ. Kita dibenarkan oleh Allah. I am joint heir with Christ. Kita pewaris bersama dengan Kristus. I have eternal life. Kita memiliki kehidupan kekal. I have passed from death to life. Saya atau kita telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. There is no condemnation for me. Tidak ada penghukuman kepada kita. I am loved and heard by the Father. Kita dikasihi dan didengar oleh Bapa. I say it because the Word of God says so. Saya menyatakannya karena demikianlah firman Allah telah nyatakan. Now, mental ascent on the other hand. Nah, di sisi lain, pendakian atau peningkatan mental says, I know the Bible is true and I accept what it says. Peningkatan mental itu berkata bahwa saya tahu apa yang Alkitab katakan itu benar. But surely it's not talking about me. Dan meskipun saya menerimanya, tapi itu tentunya tidak berbicara tentang saya. Surely it's talking about this brother or that brother or the pastor. Tentunya firman itu berkata tentang saudara A, saudara B, tentang pendeta.
I cannot accept it as true in my life because I have not seen the fruit that I think I should see in my life. Saya tidak dapat menerimanya sebagai kenyataan dalam hidup saya karena saya belum melihat buah yang menurut saya harus saya lihat dalam hidup saya. You see, to many, the word of God is not good enough. Jadi saudaraku dalam Tuhan, banyak kita merasa bahwa firman Allah itu tidak cukup baik. Not evidence enough for me to accept it as my reality. Tidak cukup bukti bagi saya untuk menerimanya sebagai realitas saya. I have to wait and see. Saya harus tunggu dan lihat. I need further proof to certify the word of God. Saya butuh bukti lebih lanjut untuk mengesahkan firman Allah. In other words, a person who thinks like that is saying, Dengan kata lain, orang yang berpikir demikian, dia berkata, my senses, my fleshly senses and fleshly judgment bahwa panca indera daging saya, cara berpikir daging saya, must certify the truthfulness of these verses in my life before I can accept them as true. harus menyatakan kebenaran atau harus mengesahkan akan ayat yang saya baca ini. Baru sesudah itu saya terima sebagai kebenaran. And guess what? Because they refuse to by faith accept what they cannot see, they never see it. Dan oleh karena mereka menolak menerima oleh iman, mereka akhirnya tidak melihat yang mereka seharusnya lihat. Notice how the Bible puts it when talking about Abraham. Perhatikan apa yang Alkitab nyatakan tentang Abraham. If you can read 17 and 18, please. Yes. Roma 4 ayat 17 dan 18 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. What do you think Paul is trying to tell us? Apa yang kira-kira menurut Anda Paulus coba sampaikan kepada kita? Abraham came to the realization that God's word, God's promise is true about the things that do not exist yet. Abraham menyadari bahwa firman Allah, janji Allah adalah benar tentang hal-hal yang belum bahkan terjadi. Meaning, when Abraham decided to walk by faith, to trust God, artinya, ketika Abraham memutuskan untuk berjalan dengan iman atau oleh iman percaya kepada Allah, even though he had no children yet from Sarah, even though both him and Sarah were very old and Sarah was past the age of having children, meskipun dia tidak memiliki anak, meskipun dia dan Sarah sudah sangat tua, dan Sarah sudah melewati masa untuk memiliki anak, even though his fleshly senses had every right to tell him this is crazy, meskipun indera kedagingannya memiliki hak untuk mengatakan ini gila, he ignored his fleshly senses, dia abaikan panca indera kedagingannya, he ignored his human reasoning, dia mengabaikan akal manusianya, he ignored what he could see with his physical eye and understand with his human mind, dia mengabaikan apa yang dia bisa lihat dengan mata fisiknya dan memahami dengan pikiran manusianya, and decided to put his trust in God who calls those things which are not as if they are. Dan memutuskan untuk meletakkan kepercayaannya kepada Allah yang dengan firman-Nya memanggil yang tidak ada menjadi ada. And based on God's promise, he believed that he will be the father of many nations. Dan berdasarkan janji Allah, dia percaya bahwa dia akan menjadi bapa dari banyak bangsa. He believed that he would have a child from Sarah. Dia percaya dia akan punya anak dari Sarah. Even though the physical reality was 100% confirming the opposite. With Meskipun every secara, medical, physical, and intellectual
Justification. Meskipun secara realitas kondisi fisiknya 100% menyatakan bahwa itu semua kebalikan dari yang dijanjikan. Dari setiap pemeriksaan medis, fisik, dan intelektual, kondisi Abraham 100% bertentangan dengan apa yang dijanjikan. Are you following what I'm trying to say? Apakah masing-masing kita dapat memahami apa yang disampaikan? So when you refuse to accept your reality based on the word of God, jadi ketika kita menolak untuk menerima realitas berdasarkan firman Allah, and wait for a physical manifestation to prove it, dan menunggu perwujudan fisik untuk membuktikannya, then you will be like Abraham trying to fulfill the promise of God through Hagar. maka kita akan menjadi seperti Abraham, berusaha memenuhi janji Allah melalui Hagar. And it will not be accepted. Dan hal itu tidak akan diterima. This is the root of Christian failure. Inilah akar dari kegagalan orang Kristen. This is the cause why many Christian lives are not in harmony with God, with the word of God. Ini penyebabnya mengapa banyak kehidupan orang Kristen tidak selaras dengan firman Allah. It's not because the word of God is not true. Itu bukan karena firman Allah tidak benar. Neither is it because God is not able to fulfill his word in our lives. Juga bukan karena Allah tidak mampu membuat firman-Nya menjadi benar dalam hidup kita. It's simply because we refuse to believe it. Itu karena kita menolak untuk mempercayainya. We are refusing to do what Abraham did. Kita menolak untuk melakukan apa yang Abraham akhirnya lakukan. We refuse to accept those things which are not physically manifested and physically possible as my personal reality because God said so. Kita menolak untuk menerima hal-hal yang tidak diwujudkan secara fisik dan bisa jadi secara fisik sebagai realitas pribadi saya karena firman Allah mengatakan demikian kepada saya. Now, of course, I'm talking about those who are wanting to walk with Christ, those who are wanting to be born again, not about those who are unrepentant sinners. Ini saya sampaikan kepada mereka yang ingin berjalan kepada Kristus, mereka yang ingin menjadi ciptaan baru. Ini bukan bagi mereka yang menolak untuk bertobat. The problem is that we are refusing to act upon the word of God. Masalahnya, saudara-saudari sekalian, adalah kita menolak untuk bertindak berdasarkan firman Allah. Because of our mental ascent, Oleh karena peningkatan mental kita, we have been trying to become what God has already made us. kita telah mencoba untuk menjadi apa yang Allah telah buat bagi kita. We are trying to achieve what God has already given us. Kita mencoba untuk mencapai apa yang Allah telah berikan kepada kita. We are trying to attain to the authority that has already been given to us. Kita mencoba untuk mencapai otoritas yang Allah telah berikan kepada kita. Just like Abraham, we are trying to do it our own way with our own efforts because God's ways seem impossible. Jadi sama seperti Abraham, kita mencoba melakukannya dengan cara kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, karena cara Allah tampaknya mustahil bagi panca indera kita, panca indera kedagingan kita. I want you to stop and consider that many times what we consider as humility is actually offensive to God. Saya ingin kita berhenti sejenak dan mempertimbangkan bahwa seringkali apa yang kita anggap sebagai kerendahan hati sebenarnya menyinggung Allah. We talk more of our sin than of God's righteousness that is given us. Kita berbicara lebih banyak tentang dosa kita daripada kebenaran Allah yang diberikan kepada kita. More of our weakness than of the strength that God has given us. Kita bicara lebih banyak kelemahan kita daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. More of the carnal man that we once were than of the new creature that we are already now. Kita lebih banyak bicara tentang manusia duniawi kita dulu, mengenang masa lalu, daripada membicarakan kita yang telah menjadi ciptaan baru dalam Yesus. And we think this is humility.
Dan kita pikir dengan bicara ini kita rendah hati. It's not humility, it's lack of faith and lack of belief. Itu bukan rendah hati, itu adalah kurangnya iman, kurang percaya. It is offensive to God because it makes more of sin and its power than of God's righteousness and its transforming power. Itu menyinggung Allah karena kita membuat dosa dan kuasanya lebih daripada kebenaran Allah dan kuasanya yang mengubahkan. You know, many times we quote James when he says faith without works is dead. Kita sering mengutip pernyataan Yakobus yang berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. That is true, but what about the works of faith and belief? Itu benar, tapi bagaimana dengan pekerjaan iman? Bagaimana dengan pekerjaan percaya? That says, build your life on the word of God. Accept the reality God declares of you. Yang mengatakan bahwa bangun hidup kita di atas firman Allah. Terimalah kenyataan yang Allah nyatakan tentang kita. We only take James's words to mean that faith without obedience to the law is dead. Kita hanya mengartikan perkataan Yakobus bahwa iman tanpa mengikuti atau menuruti akan hukum adalah mati. That is true. We're not denying that. That's true. Itu benar dan kita tidak menyangkal itu. But what about faith without accepting what the word of God says about you? Tapi bagaimana dengan iman tanpa Anda menerima apa yang firman Allah katakan tentang Anda? Doesn't that mean that your faith is dead as well? Bukankah itu juga menyatakan bahwa iman Anda juga mati? You see, works of righteousness begin with righteousness. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pekerjaan kebenaran itu dimulai dengan kebenaran. Many want these good works that are spoken about in this verse. If you can read it, please. Ya, banyak orang yang ingin melakukan pekerjaan baik sebagaimana ayat ini nyatakan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Now, many focus on these good works and they want the good works without believing that they are created in Christ. Nah, banyak yang ingin fokus pada pekerjaan baik ini, ingin mewujudkan pekerjaan baik ini, tetapi tanpa percaya bahwa itu telah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Here is the context. Let's read verse 8 to 10. Berikut konteksnya, mari kita baca dalam ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. How could you manifest the good works if you do not accept that you are already saved by grace, created in Christ Jesus, delivered from sin and death? Bagaimana kita dapat mewujudkan pekerjaan baik jika kita tidak menerima bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, diciptakan di dalam Kristus Yesus, dibebaskan dari dosa dan kematian? If you do not accept the saving grace of God, Jika if you don't accept that you're a new creature, jika kita tidak menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan, jika kita tidak menerima bahwa kita adalah ciptaan yang baru, how are you going to manifest the good works? bagaimana kita akan mewujudkan perbuatan yang baik itu di dunia ini? You must believe first in order to manifest. Kita harus percaya dulu sebelum kita wujudkan. So here is what faith says. Berikut apa yang iman nyatakan. If you'd like to read them, just to save time. Saya akan baca. Iman menyatakan, saya dibenarkan oleh Allah sebab Allah telah membenarkan saya di dalam anaknya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dosa tidak akan menguasai saya karena firman Allah berkata bahwa saya telah mati bagi dosa. Roma 6 ayat 2 dan 14. Saya memiliki otoritas atas setan dan bala tentara kegelapan karena firman Allah berkata demikian.
Lukas 10 ayat 19. Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus karena firman Allah berkata demikian. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya memiliki hidup yang kekal karena firman Allah berkata demikian. 1 Yohanes 5 ayat 13. Saya sudah dan akan terus mengalahkan yang jahat karena Yesus menaklukkan dia dan memberikan hidupnya kepada saya yang di dalamnya terdapat kuasa dan otoritas atas yang jahat. 1 Yohanes 4 ayat 4. So many Christians refuse to talk faith, refuse to walk by faith. Begitu banyak orang Kristen menolak untuk berbicara tentang iman, menolak untuk berjalan oleh iman. They insist on operating on the level of human ability. Mereka bersikeras untuk beroperasi pada tingkat kemampuan manusia. So they stay in darkness, they stay outside the spiritual reality and cry out, I can't accept it, I can't see it, I can't do it. Jadi mereka tetap tinggal dalam kegelapan. Mereka tetap berada di luar realitas rohaniah dan berteriak, saya tidak bisa menerimanya, saya tidak bisa melihatnya, saya tidak bisa melakukannya. But if they only come to where the light of the gospel is and allow the light of God's word to shine in their heart. Tetapi jika mereka mau datang ke tempat terang Injil berada, membiarkan terang firman Allah bersinar ke dalam hati mereka, they will begin the walk of faith. Mereka akan memulai perjalanan iman. To come to where Christ is, come into his kingdom. Karenanya datanglah ke tempat Kristus berada, datanglah ke kerajaannya. Come into his domain where sin and Satan has been defeated, death and darkness has been conquered. Datang ke wilayahnya, di mana dosa dan setan telah dikalahkan, kematian dan kegelapan telah ditaklukkan. Righteousness and eternal life has been imparted. Kebenaran dan kehidupan yang kekal telah diberikan. Jesus says, come unto me and I will give you rest. Yesus berkata kepada kita, datanglah kepadaku dan aku akan memberimu kelegaan. Isaiah says, look unto me and be saved. Yesaya 45 ayat 22 berkata, berpalinglah kepadaku dan biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. So talk unbelief and you will have unbelief. Jika saudara bicara ketidakpercayaan, Anda akan memiliki ketidakpercayaan. Talk faith and you will have faith. Tapi bila mana saudara bicara tentang iman, Anda akan memiliki iman. According to the seed sown will be the harvest. Menurut benih yang ditabur akan menjadi hasil panen. So what is walking in the Spirit? Jadi apa artinya berjalan dalam roh? It means to build your reality on what the Spirit said. Itu artinya membangun realitas kita berdasarkan apa yang dikatakan roh. Not only that, but to also live it out. Tidak hanya itu, tapi hidupkan apa yang dinyatakan roh tersebut. The walk of the Spirit begins with us believing what the Bible says about us. Hidup dalam roh adalah dengan percaya apa yang firman Allah nyatakan tentang kita. It begins by us coming out from under the dominion of the fleshly senses. Dengan hal itu adalah dengan memulai keluar dari ketergantungan kita kepada panca indera kedagingan kita. It begins by us stopping basing our identity on our human senses. Kita memulai perjalanan dalam roh itu dengan cara stop, berhenti akan mengandalkan panca indera kedagingan kita. And basing it on what the Word of God says, even though we do not see the evidence. Dan mulai mengandalkan atau mendasarkan pada firman Allah dan percaya meski kita tidak melihat buktinya. As a man believes in his heart, so is he. Apa yang dipercaya oleh manusia dalam hatinya, demikianlah ia. According to your faith, be it done unto you, Jesus said. Menurut imanmu, demikianlah yang terjadi, Yesus berkata.
So when you do that, when you start building your identity on what the Word of God says, you begin the walk in spirit. Jadi sebagaimana kita membangun identitas kita di dalam firman Allah, kita memulai perjalanan iman kita. And God has promised, if you do that, if you walk in the spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. Dan sebagaimana janji Allah, bila mana kita berjalan dalam roh, kita tidak akan memenuhi nafsu daging kita, kedagingan kita. Okay, we'll leave it at that. How about we close with a prayer and then hand it to you, Wilmore? Demikianlah pekabaran pada siang hari ini, kita akan tutup dengan doa. Our Father in heaven above, Bapa kami yang di sorga, Lord, it is with joy in our hearts that we come before you. dengan sukacita dalam hati kami datang kepadamu. Lord, joy about the beautiful news of what we have in your Son and who we are in him. Ya Bapa, kami bersukacita atas kabar baik yang kami terima, yang kami dapat miliki di dalam anak-Mu. Yet, Lord, many of us have heavy hearts because we do not know how to believe what we do not see. Bapa, kami mempunyai beban dalam hati ini. Kami tidak melihat bukti dari apa yang kami yakini. Father, I pray that you will give each and every one of us strong faith to hold on to your word. Ya Bapa, berikan kepada kami iman yang kuat untuk dapat bergantung sepenuhnya kepada firman-Mu. That as we are preparing for the coming of your Son, dan sebagaimana kami bersedia untuk kedatangan anak-Mu, we will start and grow in walking in the Spirit. Kami akan mulai dan bertumbuh berjalan dalam roh. And when your Son Jesus comes, he will find us having faith. Dan pada saat Yesus datang, dia akan menemukan kami memiliki iman. This is our prayer in Jesus' name. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amen. Amin.